Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampailah kita hari ini berada di pada tanggal bulan Sya'ban tanggal 29. Dan insyaallah mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Kita berharap kepada Allah agar Allah sampaikan kita bulan Ramadan dan maksimal kita dalam beribadah di bulan Ramadan dan selesai kita mengikuti kegiatan di bulan Ramadan nanti. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan nanti adalah bahwa bulan Ramadan itu di situ ketika orang dia beribadah, puasanya, kemudian salat pada malamnya, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di antara keutamaan yang tadi adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Di antara keutamaan yang lain adalah menaikkan derajat kita. Sebagaimana hadis yang pernah juga kita sampaikan bahwa ada dua orang sahabat yang mereka sama-sama masuk Islam, berjumpa dengan Nabi di Madinah. Sahabat si A, sahabat si B, dua orang sahabat. Sahabat si A ini dia semangat beribadah, saking semangatnya beribadah setelah masuk Islam sampai dia mati syahid. Sementara sahabat yang kedua, dia enggak pula begitu semangat kali dan dia juga tidak mati syahid. Cuman kelebihan dia, umur dia lebih panjang 1 tahun daripada sahabat yang si A. Kemudian sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, yang mana beliau ini sahabat yang dijamin 10 orang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah, dia tidur, dalam tidurnya dia bermimpi. Dia melihat dua orang sahabat ini, si A yang semangat beribadah sampai dia akhirnya mati syahid, si B yang enggak begitu semangat beribadah dan dia tidak mati syahid, cuman umurnya lebih panjang 1 tahun daripada si A. Ternyata di hari kiamat dalam mimpinya dia melihat si B yang pertama kali dipanggil masuk surga bukan si A, padahal si A semangat beribadah dan dia mati syahid. Ketika itu pas paginya dia bangun, dia bercerita ke sahabat yang lain. Sahabat lain pun heran dengan mimpi Thalhah bin Ubaidillah ini, jamaah. Kemudian sampailah ke telinga Nabi. Nabi SAW ketika mendengar itu lantas bertanya kepada para sahabat, mimma ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran sehingga yang si B lebih dulu masuk surga meskipun dia mati syahid, meskipun di dunia tidak begitu semangat beribadah, dibanding si A yang dia mati syahid semangat beribadah? Apa yang membuat kalian heran? Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah dia umurnya lebih panjang 1 tahun di dunia sehingga adraka Ramadan fasamahu, dia mendapati Ramadan. Kan kalau misalnya yang si A misalnya di kita sekarang nih, matinya 2023. Sementara yang satu lagi matinya 2024. Ini jangan bapak-bapak ibu-ibu nih, ada juga yang mati 2024 nih, jangan-jangan nih. Terakhir Ramadan nih berarti. Yang 23 mati, berarti kan 24 dia tidak dapat Ramadan. Nanti yang 24 mati setelah Ramadan misalnya, berarti kan beda setahun umurnya. Yang satu umurnya sama-sama tahun lahirnya, yang satu umurnya 59, yang satu umurnya 60. Kan lebih setahun berarti. Yang setahun lebih ini dia beribadah, dia mendapati Ramadan dan dia berpuasa di bulan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salat, dia sujud, dia rukuk, dia ibadah. Itu yang membuat lebih dulu dia masuk surga karena umurnya panjang 1 tahun dan dia berjumpa dengan Ramadan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala ma bainahuma", kata Nabi, yang mana antara keduanya ketika di surga jaraknya lebih lagi, tingkatan yang B ini surganya lebih tinggi daripada si A, lebih daripada jarak langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu, cuman beda setahun umurnya cuman. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada kawan yang sama-sama umurnya, tahun lahirnya sama, udah meninggal kan? Bapak belum meninggal sampai sekarang. Maka maksimalkan sebaik-baik mungkin. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi bapak ibu, bagi bapak ibu aja.
Yang kami masih muda nih jangan dulu. Kami masih pengen banyak beribadah. Di masa muda nih banyak beribadah. Kalau masa tua jangan tanya lagi. Berapa banyak orang masa muda tidak beribadah, tapi sudah tua baru semangat beribadah. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan mati. Yang gawat yang udah tua tidak juga beribadah. Apa yang mau dicari di dunia ini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, nanti ketika Ramadan datang, kita jangan kayak hari-hari biasa. Kita samakan Ramadan besok nih kayak bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Enggak. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Quran cuma Ramadan aja. Muharram tidak ada. Bukan berarti kita mengucilkan bulan-bulan lain. Tapi betapa mulianya bulan Ramadan. Di antara amalan andalan di bulan Ramadan itu ada 7. Kalau mau ditambah bisa 7 aja dulu. Nanti kita bagi-bagi. Yang pertama jelas puasa. Allah Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna amal ibni Adam yudha'afu asyra hasanat ila 700 dhifin. Bahwa kata Nabi, amalan anak Adam itu kalau dia beribadah, sholat, sedekah, umroh, haji, pokoknya amalan-amalannya lah, itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700. Bapak Ibu infak 1000 itu di sisi Allah 10.000 sampai 700.000. Itu kalau berinfak. Tapi kalau nyuri 1000, dosanya 1000 aja, enggak pula sampai 10.000 sampai 700.000. Begitu luas rahmat Allah kepada kita. Kecuali puasa. Qala Allah Azza wa Jalla, kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Puasa wa shaum li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku, langsung aku yang kasih pahala sama dia. Kenapa demikian? Kata ulama, Bapak Ibu, alasannya 2. Pertama, kalau sholat orang nggak boleh makan dan minum, tapi kan jarak nggak boleh makan minum antara takbir sampai salam. Tapi kalau puasa enggak, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kan lama tuh, 12 atau 13 jam. 2, orang kalau dia sholat dia bisa riak. Orang kalau haji umroh lebih rawan riaknya. Lagi umroh depan Ka'bah nyium Hajar Aswad katanya. Lagi sholat sunnah apa gitu kan. Yang kita kasihan ada video kemarin, orang dia pergi umroh di depan Ka'bah main game online dia. Orang payah-payah umroh main game online sampai sana. Gawat orang ini. Jadi jamaah yang dimuliakan, tapi kalau puasa orang nggak ada riak. Orang kalau mau dia main-main, pergi aja dia ke belakang diminumnya air keran kan bisa aja. Nggak usah air keran lah, air minum asri bisa juga. Tapi kalau orang puasa tuh mesti dia ikhlas. Susah dia riak. Tapi kalau ceramah nih bisa riak nih. Kalau orang lagi sholat, kalau jadi imam apalagi dibaguskan bacaan tajwidnya, rukuk disempurnakan. Kalau sholat sendirian nggak tanggung kencang. Bisa kan? Nangis-nangis biar orang memuji dia. Padahal kalau sendiri baca Quran nggak nangis ya. Jadi intinya ibadah-ibadah lain itu rawan orang untuk tidak ikhlas. Tapi kalau puasa mesti ikhlas. Makanya Allah katakan wasaumli wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan langsung aku yang kasih pahala kepada dia. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, Allah mengatakan orang kalau dia berpuasa itu orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu dapat pahala yang enggak terputus-putus. Jadi sabar dibagi 3. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah. Sabar dalam taat, misalnya kita sholat subuh dingin-dingin ya kan, ngantuk-ngantuk, sabar kita menahan itu karena ketaatan ya kan. Ada juga sabar dalam maksiat, dia bisa korupsi, depan dia banyak duit umat ya kan, digalang dana umat, dia bisa aja korupsi, mengambil yang bukan haknya, tapi dia sabar. Berarti sabar dalam maksiat ya kan, maksiat, tidak mau dia mencuri. Kemudian sabar dalam musibah, ketika ditimpa musibah, meninggal keluarganya, anaknya, miskin segala macam, sabar ada musibah. Dalam puasa ketiga sabarnya ada. Sabar taat ada, sabar maksiatnya ada, sabar musibah. Apa musibahnya? Sakit perut, nahan makan, asam lambung. Itu sabar dalam musibah. Makanya orang kalau puasa tuh lipat ganda pahalanya, bukan mainnya 10.700, bisa 1.000, bisa 2.000, tergantung kehendak Allah dan tergantung pula keikhlasan seseorang ketika berpuasa. Dan nanti kita akan dapat hari itu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Jadi itu amalan. Makanya jangan sampai nggak puasa. Ini ada orang nggak puasa, atau ada yang puasa tapi menggunjing. Ini nggak bisa juga. Makanya Bapak Ibu kalau puasa tuh jangan hanya fokus kepada hukum puasa, pembatal hukum puasa, tidak makan, tidak minum, muntah dengan sengaja, kemudian berhubungan suami istri. Jangan fokus ke situ. Ada yang lebih daripada itu. Apa dia? Menahan lisan, menahan mata, menahan telinga, jangan sampai bermaksiat.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal jahla wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta, yang dia tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan amalan-amalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ditinggalkan Allah tidak akan butuh. Allah tidak butuh dari apa yang ditahannya berupa makan dan minum. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kazbi wal haram." Kalau kamu puasa, hendaknya telingamu puasa juga, pendengaran puasa, lisan puasa, mata puasa dari perkataan-perkataan dusta dan pekerjaan yang haram. Ini banyak orang dia puasa di pasar jualan menggunjing, digunjingnya ke tangganya, digunjingnya kawannya, itu hapus pahalanya itu. Meskipun puasanya tidak batal, tapi pahalanya hapus. Makanya kata Nabi, berapa banyak orang puasa nggak ada yang didapatkan kecuali lapar dan haus. Ibarat orang kerja nggak ada upah, nggak ada. Maka nggak ada perubahan setelah selesai Ramadan. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhatikan juga bagaimana pembatal amalan, pembatal pahala, bukan hanya pembatal puasa secara hukum. Nah ini jemaah yang dimuliakan Allah. Termasuk Pak, kalau ada orang puasa dia nggak sholat, ini nggak ada pahalanya. Ada orang puasa dia nggak sholat, tidur habis subuh, bangun menjelang berbuka, nggak sholat dia. Kalau nggak sholat duha nggak apa-apa, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, dengan alasan tidurnya orang berpuasa ibadah. Ini bukan tidur ibadah, ini latihan jadi jenazah namanya. Mau mati bilang aja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu kita betul-betul seriuslah Ramadan itu nanti. Makanya saya bilang kemarin pernah saya sampaikan, para salafus soleh, jangankan Ramadan, bulan Sya'ban itu mereka udah betul-betul serius. Yang punya toko ditutupnya tokonya. Bulan Sya'ban udah tutup tokonya. Ramadan apa lagi? Kalau di kita yang nggak biasa jualan di bulan Sya'ban jualan itu. Bulan Ramadan apa lagi kan begitu. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh, tapi evaluasi untuk diri kita bahwa di dunia ini kita tidaklah lama. 60, 70 masuk kuburan semua nih. Masuk kuburan tidak ada balik-balik lagi, tinggal nama. Ketika itu amal kita yang kita harapkan nanti setelah kita mati. Maka itu yang pertama, yaitu puasa nanti. Tentunya insya Allah Ustaz kita banyak mendetailkan. Ini kita ulang-ulang terus nih. Orang Indonesia ini harus diulang 33 kali menurut penelitian. Orang Jepang kalau kita ngomong 7 kali diulang. Kalau orang Inggris 2 kali. Orang kita ini 33 kali. Makan aja nggak usah diulang. Tahu dia itu jadwalnya itu. Itulah orang kita ini. Dah diulang-ulang, dah juga tahu dia. Dilanggar ya, ditanyanya lagi. Habis tadi saya ngisi tabligh akbar, itu lagi ditanya sama dia. Memang orang kita ini payah ngertinya. Makanya kalau ceramah diulang-ulang, mohon maaf Bapak Ibu, ini bagi yang sudah tahu mengingatkan, bagi yang belum tahu mudah-mudahan dia bisa tahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.